Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KKN IKDR 93. Perkenalkan, nama kakak Kak Bibah. Di sini kakak akan membahas materi mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu-Buddha. Nah, yang pertama adalah kehidupan manusia pada masa praaksara di Indonesia, yaitu meliputi mengenal masa praaksara dan periodisasi masa praaksara. Nah, adik-adik semua pastinya udah tahu mengenai masa praaksara. Praaksara merupakan zaman di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Zaman praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra yang artinya sebelum, aksara yang berarti tulisan. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan manusia pada waktu itu. Nah, peninggalan-peninggalan tersebut dapat berupa artefak dan fosil. Yang kedua adalah periodisasi masa praaksara. Periodisasi atau pembagian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu periodisasi secara geologis, periodisasi secara arkeologis, dan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi secara geologis ini terbagi menjadi 4, yaitu zaman arkaikum, yaitu zaman tertua. Yang kedua adalah zaman paleozoikum, zaman kehidupan tua. Dan zaman mesozoikum adalah zaman kehidupan pertengahan. Yang keempat adalah zaman neozoikum, yaitu zaman kehidupan baru. Yang kedua adalah periodisasi secara arkeologis, yaitu ada dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Di mana zaman batu ini dibagi menjadi 4, yaitu paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, dan tradisi megalitik. Yang kedua adalah zaman logam. Zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Yang ketiga adalah periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Yang ketiga adalah nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia, yaitu meliputi ada nilai religius, yaitu nilai kepercayaan. Yang kedua adalah nilai gotong royong. Yang ketiga adalah nilai musyawarah. Yang keempat adalah nilai keadilan. Yang kelima adalah tradisi bercocok tanam. Yang terakhir adalah tradisi bahari atau pelayaran. Yang keempat adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, jadi proses kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ke Kepulauan Nusantara dilakukan secara bergelombang. Gelombang pertama datang sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ciri-cirinya berkebudayaan Neolitikum atau batu muda, menggunakan perahu bercadik 1 yang datang adalah Proto Melayu. Dan gelombang kedua diperkirakan datang sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi, yang berciri-ciri menggunakan perahu bercadik 2, dan yang datang adalah Deutro Melayu, yaitu Melayu muda. Yang kedua adalah kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah memasuki praaksara, masyarakat Indonesia telah memasuki kehidupan baru, yaitu Hindu dan Buddha. Yang pertama adalah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 4 pendapat teori. Yang pertama adalah teori Waisa yang dikemukakan oleh N.G. Krom. Yang kedua adalah teori kesatria yang dikemukakan oleh C.C. Brick, Mukherjee, dan J.L. Muenz. Yang ketiga adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Yang keempat adalah teori arus balik yang menjelaskan bahwa peran aktif
dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia telah membawa perubahan, yaitu yang pertama adalah di bidang pemerintahan, yang kedua adalah di bidang sosial, yang ketiga adalah di bidang ekonomi, yang keempat adalah di bidang agama, dan yang terakhir adalah di bidang kebudayaan. Yang ketiga adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan Kutai ini di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan salah satu kerajaan besar. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram kuno yang berdiri di pertengahan abad ke-8. Yang kelima adalah Kerajaan Medan, yang keenam adalah Kerajaan Kediri, dan yang ketujuh adalah Kerajaan Singasari, kerajaan yang di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Yang keempat adalah peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada candi dan stupa. Candi dan stupa ini sebagai tempat pemujaan. Yang kedua ada gapura, yaitu bangunan berupa pintu gerbang. Yang ketiga adalah petirtaan. Petirtaan ini pemandian suci di kalangan istana. Yang keempat adalah patung atau arca yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan dalam pemujaan Tuhan atau dewa-dewa. Yang kelima adalah relief, yaitu seni pahat pada dinding bangunan atau candi. Yang keenam adalah prasasti, yaitu tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah. Yang terakhir adalah kitab, yaitu karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.